Salam sehat, saya Dr. Gunawan. Kesempatan ini saya menyampaikan tentang diet pada hiperkolesterolemia. Orang-orang yang memiliki kadar kolesterol tinggi di dalam darahnya perlu merubah pola makan. Profil baru menu harian haruslah mempertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama, faktor menu sehat. Menu sehat berarti mengandung cukup protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Yang kedua, mengendalikan konsumsi bahan-bahan makanan yang berkolesterol tinggi. Yang ketiga, pengolahan direkomendasikan direbus, dikukus, diungkep, atau dipanggang. Diusahakan tidak menggoreng. Dan yang keempat, porsi serat harus tinggi. Rekomendasi dari Kemenkes untuk orang dewasa Indonesia dianjurkan konsumsi serat antara 400 sampai 600 gram per hari. Nah, 2/3-nya itu adalah direkomendasikan sayuran, sepertiganya buah-buahan. Tetapi saya setuju lebih daripada itu. Karena kalau dari 600 gram serat, yang 400 gram adalah sayuran, 400 gram itu setara dengan sayuran yang sudah diolah sebanyak 3 gelas blimbing atau 3 gelas aqua. Nah, menurut saya untuk yang hiperkolesterolemia perlu ditambah, demikian juga konsumsi buah-buahan lebih banyak dan lebih beragam. Serat penting karena serat selain membantu pencernaan, juga serat ikut menurunkan penyerapan kolesterol oleh usus untuk dimasukkan ke dalam darah. Nah, penyerapan ini bisa dikurangi, diredam oleh adanya serat-serat tadi. Selain itu, sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga termasuk kacang-kacangan kaya akan mineral dan vitamin dan antioksidan. Kita ketahui antioksidan berguna untuk menangkal proses oksidasi kolesterol LDL sehingga tidak terbentuk endapan pada dinding pembuluh darah, tidak terbentuk plak pada pembuluh darah. Sayur-sayuran dan buah-buahan termasuk kacang-kacangan sebagian kaya akan omega 3. Omega 3 berguna untuk menurunkan trigliserid, menaikkan kolesterol HDL, dan meredam atau menurunkan kolesterol LDL. Misalnya, yang buah mengandung omega 3 adalah buah sukun, buah mangga, buah melon, buah alpukat, lalu buah stroberi. Sayuran yang mengandung omega 3 contohnya adalah bayam dan rumput laut. Kacang-kacangan banyak mengandung omega 3. Misalnya kacang kedelai mengandung omega 3, baik produknya seperti susu kedelai, tahu, tempe, dan minyak kacang kedelai mengandung omega 3. Kemudian kacang mede, lalu almond, kenari, dan tidak terkecuali kacang hijau dan kacang merah. Nah, dengan memperhatikan faktor-faktor di atas, diharapkan mendapatkan menu yang lebih sehat. Nah, konsumsi bahan-bahan makanan. Untuk sayur, bebas. Banyak sekali pilihan. Mulai dari bayam, buncis, brokoli, kembang kol, asparagus, kacang panjang, kemudian kangkung, lalu sawi hijau, labu, terong, kemudian paprika, cabai, juga kailan, pakcoy, banyak masih bisa dipertimbangkan untuk dikonsumsi sebagai variasi-variasi menu. Buah-buahan seperti mangga, alpukat, melon, stroberi, pisang, pepaya, kemudian nanas, apel, anggur, lalu buah durian juga bisa, tetapi durian perlu dibatasi konsumsinya karena tinggi sekali kalorinya, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk kacang-kacangan seperti yang tadi sudah disebutkan, itu kacang
hijau, kacang merah, kacang mede, kenari, kemudian kacang kedelai, semuanya bermanfaat. Ya. Lalu untuk konsumsi minyak yang dianjurkan adalah minyak non kolesterol, dan minyak-minyak seperti minyak canola, minyak biji kacang kedelai, minyak zaitun maupun minyak biji bunga matahari itu juga mengandung omega 3. Kemudian tentang daging, dianjurkan daging ayam yang tidak berlemak dan tidak berkulit. Nah, untuk ikan yang mengandung omega 3 itu ikan nila, kemudian kakap air tawar, lalu bandeng yang ada di air payo. Untuk ikan laut masih lebih banyak lagi, ikan tuna, ikan salmon, ikan tenggiri, ikan kembung, ikan tongkol, sarden, juga teri dan tiram. Nah, bahan-bahan makanan ini sangat bermanfaat. Lalu yang perlu dihindari adalah yang pertama, jeroan, terutama otak kambing, otak sapi itu sangat-sangat tinggi kolesterolnya. Demikian juga yang harus dihindari adalah babat, usus, ati, ampla, paru, seperti itu. Lalu yang perlu dihindari juga adalah margarin dan susu, kecuali susu non-fat. Makanan siap saji perlu dilakukan pengendalian juga, baik itu hamburger, kebab, sosis, maupun gorengan, karena disinyalir goreng menggunakan minyak yang tidak sehat. Perlu dikendalikan juga adalah konsumsi daging merah, baik daging kambing, daging sapi, daging babi, dan produk olahannya perlu sekali dihindari. Produk olahannya seperti sosis dan kornet. Nah, unggas yang harus dihindari adalah daging bebek, lalu kulit unggas seperti kulit bebek, kulit ayam, kulit mentok. Nah, lalu mengenai ikan air tawar yang harus dihindari adalah ikan bawal. Ikan bawal ini kaya akan kolesterol, demikian juga belut dan lele. Untuk ikan laut yang perlu dihindari adalah kerang, udang, cumi, kepiting. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Lalu satu lagi yang mau saya tambahkan, untuk telur, masih bisa mengkonsumsi telur, 1 butir telur per hari. Dan perlu juga diinformasikan, santan tidak berkolesterol, durian tidak berkolesterol. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat, sampai di lain kesempatan.